perkenalkan, kami perwakilan dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi S1, yaitu pada semester 5. Di sini kami perwakilan dari kelas 05 SAKM 002 pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan yang diampu oleh Bapak Sapta Setia Dharma. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pertemuan 11, yaitu yang berjudul Pajak Penghasilan pasal 28A, pasal 29, dan pasal 31E. Untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Esti Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pajak penghasilan pasal 28A, 29, dan 31E. Baik, saya akan jelaskan. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Oleh karena itu, untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya, serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya pajak penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan, dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Dalam PPh pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang ini sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 28A, 29, dan 31E. Setelah 1 tahun pajak terlampaui, wajib pajak harus menghitung kembali seluruh penghasilan biaya dalam 1 tahun pajak dan menentukan PPh terutang. Kemudian, menghitung keseluruhan kredit pajak yang telah dibayarkan dan membandingkan dengan jumlah PPh terutang. Dari sini akan diperoleh PPh kurang bayar atau pasal 29 berdasarkan bunyi pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT disampaikan. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya ini penjelasan tentang pasal 31E. Ketentuan-ketentuan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 66-PJ-2010 di mana fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dilaksanakan dengan cara self-assessment sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh merupakan semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan
serta pemotongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Untuk slide selanjutnya yaitu menghitung PPh pasal 28A dan 29, tata cara atau format dalam penentuan besarnya PPh terutang dalam 1 tahun pajak yang kurang bayar atau PPh pasal 29 mengikuti susunan yang ada dalam SPT tahunan. Untuk formatnya teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah terlampir, dan slide ini format untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk slide selanjutnya sama format penentuan besarnya PPh pasal 29 untuk wajib pajak badan. Bedanya sama yang tadi itu wajib pajak pribadi. Penghasilan neto yang fiskal termasuk juga penghasilan neto komersial dari luar negeri, namun kerugian di luar negeri tidak dapat dikompensasi dengan penghasilan dalam negeri. Perkenalkan, saya Puspandu Syahbani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetoran PPh pasal 28A dan pasal 29. Penyetoran PPh pasal 28A dan 29. Jika pada akhir tahun ada pajak yang lebih bayar PPh pasal 28A, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut akan diakumulasi pada pembayaran tahun pajak berikutnya. Sedangkan jika pada akhir tahun pajak ternyata masih ada pajak yang masih kurang dibayar PPh pasal 29, maka perlu dilakukan penyetoran PPh pasal 29 dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Selanjutnya, pelaporan PPh pasal 28A dan pasal 29. Dalam pelaporan PPh pasal 28A yang lebih bayar, maka kelebihan pajak tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak atau diakumulasi pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan pelaporan PPh pasal 29 sudah terintegrasi atau menyatu di dalam SPT tahunan PPh prosedur penyampaian SPT tahunan PPh harus sesuai dengan UU KUP. SPT tahunan untuk WP wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah menggunakan form 1771-S dan lampirannya. Akuntansi PPh pasal 28A dan pasal 29. Prosedur pencatatan akuntansi PPh pasal 29 harus didasarkan pada PSAK Nomor 46. Dalam laporan laba rugi, besarnya PPh yang terutang selama 1 tahun pajak dicatat dengan mengurangi laba bersih sebelum pajak. Pencatatan jurnal penyetoran PPh pasal 29 dilakukan dengan mendebit uang muka PPh pasal 29 dan mengkredit kas. Namun, apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 28A, maka kelebihan pembayaran pajak dicatat dalam akun piutang PPh. Dokumen dasar atau sumber wajib pajak untuk membuat jurnal adalah SPT tahunan PPh. Dengan kata lain, jurnal atas PPh pasal 29 ini dibuat setelah SPT tahunan PPh selesai dibuat. Dalam mekanisme PPh pasal 29 ini, terlebih dahulu WP harus menghitung jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar. Jika ternyata ada PPh yang kurang dibayar, maka wajib pajak harus menyetorkan kekurangan pembayaran PPh sebelum disampaikan SPT tahunannya. Selanjutnya, subjek dan objek pajak penghasilan pasal 31E. Subjek dari pajak penghasilan pasal 31E adalah wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komoditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah yang memiliki penghasilan di Indonesia, baik yang berkedaulatan di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di Indonesia, baik berkedudukan di wilayah Indonesia atau berkedudukan di luar Indonesia. Sedangkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan pasal 31E adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi return dan potongan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi yang pertama penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, yang kedua penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, dan yang ketiga penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
Selanjutnya ada contoh kasus PPh pasal 28A. Nona Fitri, status TK 0 adalah pengusaha sekaligus eksportir batik. Dalam tahun 2010, Nona Fitri membukukan laba sebesar 650 juta selama tahun 2010. Nona Fitri juga memberikan zakat kepada Badan Amil Zakat yang disahkan pemerintah batik sebesar 50 juta dan telah membayar angsuran PPh 25 dengan total 180 juta selama tahun 2010. Nona Fitri melakukan 7 kali perjalanan ke luar negeri dalam rangka usaha ekspor batik dengan menggunakan pesawat. Berapakah PPh yang lebih atau kurang bayar? Penghasilan neto fiskal dalam negeri dan usaha dikurangi zakat atas penghasilan sebesar 50 juta dan PTKP sebesar 15.840. Lalu total penghasilan kena pajaknya sebesar Rp584.160.000. PPh terutang, tarif pasal 17 UU PPh 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000, 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta, 25% dikali 250 juta sebesar 62.500.000, dan 30% dikali 84.160 sebesar 25.248. Jadi total keseluruhannya 120.248.000. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan dari PPh pasal 28A yang sebelumnya. Di sini ada pengembalian PPh pasal 24 yang telah dikreditkan sebesar 0 sehingga jumlah PPh yang terutang yaitu 128.248.000. Nah, ini dikurangi sama kredit pajak yaitu PPh yang dibayarkan sendiri. PPh pasal 25-nya itu sebesar 180 juta dan STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak saja itu biayanya 0. Dan fiskal luar negeri itu dia sebesar 7 juta. Sehingga dapat kita tahui total kredit pajak yang dibayarkan oleh sendiri itu dia sebesar 180 juta. Maaf, 187 juta. Maka biaya 127.248.000 dikurangi 187 juta yaitu sebesar 66.752.000, di mana ini adalah PPh yang lebih dibayarkan sehingga masuk dalam PPh pasal 28A. Karena jumlah PPh terutang Nona Fitri selama tahun 2010 itu lebih kecil dari angsuran pajaknya, maka terdapat kelebihan pembayaran pasal 28A yang sebesar 66.752.000. Nah, jumlah kelebihan ini nanti dapat dimintakan restitusi pajak atau dapat dikompensasi untuk pembayaran pada pajak tahun 2011. Selanjutnya yaitu contoh kasus PPh 29. Kami mengangkat PT KPSG di mana yang senantiasa taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, pada selama tahun 2009 ini, PT KPSG membukukan laba fiskal sebesar 800 juta. Kewajiban perpajakan yang telah diselesaikan selama tahun 2009 yaitu antara lain, beliau ada membayar PPh pasal 25 sebesar 30 juta, dan PPh pasal 22 yang telah dipungut sebesar 2.500.000 dan PPh yang ditanggung pemerintah dalam rangka proyek bantuan luar negeri sebesar 4.500.000. Nah, pertanyaannya itu berapakah PPh yang lebih atau kurang dibayar selanjutnya oleh si PT KPSG pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu perhitungannya penghasilan neto fiskal yang diketahui itu sebesar 800 juta dan dikurangi kompensasi kerugian sebesar 10 juta, maka penghasilan kena pajak atau PKP-nya adalah sebesar 800 juta. Nah, PPh terutangnya itu tarif pasal 17 28% dikalikan 800 juta yaitu sebesar 224 juta.
Dan pengembalian PPh pasal 24 yang telah dikreditkan yaitu sebesar 0. Maka jumlah PPh terutangnya PT KPSG yaitu 224 juta. PPh terutang itu kan kita ketahui sebesar 224 juta ya. Nah, jumlah PPh terutang ini akan dikurangi sama kredit pajak, yaitu PPh yang ditanggung pemerintah, yaitu proyek bantuan dari luar negeri sebesar 4.500.000 dan PPh yang dipungut atau dipotong oleh pihak lainnya, seperti PPh pasal 22 yaitu sebesar 2.500.000 dan untuk PPh pasal 23 dan PPh 24-nya itu biayanya 0 dan PPh yang dibayarkan sendiri yaitu sebesar 120 juta dan STP PPh pasal 25 atau hanya pokok pajak saja 0 dan fiskal luar negerinya itu 0. Sehingga untuk total kredit pajaknya yang dibayarkan sendiri yaitu sebesar 120 juta. Nah, PPh-nya itu dikurangkan dari 224 juta dikurangkan dengan total kredit pajaknya yaitu sebesar 127 juta sehingga PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 yaitu 97 juta yang harus yang ada pada PT KPSG. Baik, di sini saya Nurul Fitri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus PPh pasal 31E. PT Jaya Makmur bergerak di bidang jual beli alat kesehatan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2015, PT Jaya Makmur memperoleh peredaran bruto sebesar 4,5 miliar. PT Jaya Makmur memperoleh penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Jaya Makmur untuk tahun pajak 2015. Nah, jawabannya yang pertama kita akan mengetahui bahwa seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Jaya Makmur tidak melebihi dari 4,8 miliar. Sehingga PPh yang harus dibayarkan oleh PT Jaya Makmur dihitung sebagai berikut. PPh terutang sama dengan 50% dikali 25% dikali 500 juta rupiah. Hasilnya adalah sama dengan 62.500.000 rupiah. Baik, contoh yang kedua yaitu pada kasus PPh pasal 31E di mana PT Megabung bergerak di bidang jual beli komputer dan melakukan pembukuan usaha miliknya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada tahun pajak 2016, PT Megamendung memperoleh peredaran bruto sebesar 40 miliar rupiah. PT Megamendung memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar rupiah dari bisnisnya tersebut. Nah, berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Megamendung pada tahun pajak 2016. Nah, PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Megamendung dihitung sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak dihitung sebagai berikut. Nah, perhitungannya, yang pertama itu PPh sama dengan 4,8 miliar dibagi 40 miliar dikali 4 miliar sama dengan 480 juta. Yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut, yaitu PPh sama dengan 4 miliar dikurang 480 juta sama dengan 3 miliar 520 juta rupiah. Selanjutnya, PPh terutang tahun 2016 yang harus dibayarkan oleh PT Megamendung dapat dihitung sebagai berikut, yaitu sama dengan yang pertama 50% dikali 25% dikali 480 juta
juta sama dengan 60 juta rupiah. Dan yang kedua, 25% dikali 3.520.000 juta rupiah sama dengan 880 juta rupiah. Sehingga PPh terutang tahun 2016-nya adalah sebesar 940 juta rupiah. Dari penjabaran materi yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah dari awal pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh pasal 28A dan PPh pasal 29 merupakan perhitungan perpajakan yang dilakukan pada akhir tahun pajak dengan menghitung kembali seluruh PPh terutang dan mengurangkan dengan kredit pajak yang telah dibayar sendiri atau ditanggung pemerintah maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, maka akan diperoleh PPh kurang bayar atau pasal 29. Sedangkan apabila jumlah PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak, maka akan diperoleh PPh lebih bayar atau pasal 28A. Sedangkan peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 UU PPh merupakan semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.